Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid Mukafi Akbar, NPM 2010100161, kelas 5D reguler pagi Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan atau mendemokan tugas UAS dari pemrograman Visual 3. Baik, yang pertama saya akan menampilkan database yang sudah saya buat. Di sini ada jasa website, paket web kategori, dan juga user. Jadi di paket web kategori saya memberikan 3 table. Di sini ada ID underscore kategori, ID paket, dan nama kategori. Untuk ID kategori ini dia saya berikan type-nya integer, ID paket juga integer. Kemudian untuk nama kategori itu type-nya varchar. Lanjut ke bagian user. Di bagian user ini saya berikan 11 table. Di sini ada yang pertama email us. Di sini saya berikan dia primary key dengan type varchar. Kemudian ada nama, kemudian ada password, alamat, kota, provinsi, kode pos, tanggal lahir, telepon, label, dan timestamp. Untuk label saya berikan dia integer. Kemudian kita langsung masuk ke bagian halaman Qt Creator. Nah, ini adalah coding dari aplikasi yang sudah saya buat. Pertama, ini di bagian backend CPP. Untuk ini adalah codingan mengkoneksikan database. Jadi aplikasi koneksinya ke database yang tadi, yaitu jasa website. Kemudian di sini ada MySQL ODBC 8.0 ANSI driver. Ini adalah versi yang menyesuaikan. Jadi kalau ini tidak sesuai maka akan terjadi error biasanya. Lanjut, ini adalah backend simpan user. Dalam artian ini adalah di bagian codingan simpan user. Kemudian di sini ada QSQL query simpan, codingnya QString text, insert into user, email us, nama, password, alamat, kota, provinsi, kode pos, tanggal lahir, telepon, label, timestamp, dan values-nya tanda tanya dalam artian di sini ada 11, maka kita bikin tanda tanya menjadi 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Kemudian ini untuk ubah user, ini adalah coding untuk ubah di bagian user. Jadi di sini untuk QString text-nya ini adalah codingannya update user set nama sama dengan tanda tanya, password sama dengan tanda tanya, alamat, kota, provinsi, kode pos, tanggal lahir, telepon, label, timestamp, dan where yang terakhir email underscore us sama dengan tanda tanya. Kemudian di sini akan ada perintah queue ketika data ini berhasil diubah, maka akan muncul di bagian bawah data berhasil diubah. Namun jika terjadinya error, maka akan terjadi error di bagian bawah seperti itu juga. Lanjut ke bagian user, hapus user. Ini adalah QString email us adalah primary key. Kemudian di bagian QSQL query hapus, di sini kita memberikan bind value 0, dan jika jika kalimat itu terhapus atau bagian primary key-nya kita hapus, maka di bagian di sini data berhasil dihapus akan muncul. Kemudian jika error, maka akan terjadi error di bagian bawah seperti yang tadi. Kemudian kita lanjut ke bagian simpan web kategori. Di sini simpan web kategori kita memberikan 3 tabel ya di situ tadi. Jadi yang pertama ada ID kategori, ID paket, kemudian nama kategori. Kita berikan ini codingan untuk simpan web kategori.
Jadi ada 3 value, 1, 2, 3, dimulai dari angka 0, 1, 2, 3. Sama seperti tadi, QTheBug. Di sini jika data berhasil disimpan, maka akan ada muncul pop-up data berhasil disimpan atau di bagian bawah sini. Dan jika gagal, sama seperti tadi akan terjadi error dengan keterangan error di bawah sini. Ini adalah codingan ubah paket dari web kategori. String, parameter ID kategori, ID paket, kemudian nama kategori. Ini adalah codingan ubah dengan codingan QString text sampai dengan update paket web kategori set ID paket. Yang pertama, nama kategori sama dengan tanda tanya. Terus yang terakhir seperti tadi, where ID underscore kategori sama dengan tanda tanya. Kemudian di bagian validasinya ini if jika QTheBug itu berhasil, data itu terubah dan dengan berhasil, maka akan muncul di bagian bawah yaitu data berhasil diubah. Namun jika gagal, sama seperti tadi, error akan terjadi di bagian bawah. Kemudian yang ini adalah hapus paket web kategori dan tugasnya yang jelas untuk menghapus. Di sini codingannya adalah QString text sama dengan delete from paket web kategori where ID underscore kategori sampai dengan tanda tanya. Di sini hanya satu, kita hapus bind value 0, ID kategori. Kemudian jika terhapus maka akan muncul data berhasil dihapus. Tapi kalau error maka hapus plus error akan muncul di bagian bawah. Lanjut, ini adalah ke detail pemesanan. Ini sama seperti yang di atas, akan terjadi validasi data berhasil disimpan di bagian bawah, error juga sama. Kemudian ubah sama seperti tadi, hapus detail juga sama. Nah, kemudian untuk validasi user, di sini ini codingan validasi user, tekan bool, hasil sama dengan false, integer, jumlah record, model row count. Kemudian ini adalah table bernama model record 1 to string. Oke, sampai kita return hasil. Lanjut, ini adalah validasi paket. Kita menggunakan di sini QSQL query model. Ini seperti tadi, juga sama jumlah record, model, row count. Tuh, jika jumlah record 1 hasil sama dengan false, hasil true jika nama tabel paket web kategori, kemudian dimasukin dengan tim ID paket, kemudian model, record, jumlah value-nya 0, dan value-nya 0, value 1, to string, nama kategori, kemudian model, record 0, value 2, to string. Kemudian ini adalah yang get ID, get untuk codingan get ya, string paket return backend, get ID paket, return type ID paket, sama seperti yang bagian bawahnya sampai get timestamp. Kemudian kita akan lanjut ke bagian codingan halaman utama. Ini adalah halaman utama, dan tadi juga foto saya menggunakan alma.jpg ya, dimasukkan ke dalam foldernya. Terus ini adalah width dan height, ini adalah lebar dan tinggi. Kemudian x dan y ini adalah posisi dari gambar tersebut. Kemudian kita lanjut ke main QML. Ini adalah judul tadi, jasa pembuatan web. Saya di sini memasukkan import Qt Quick 2.15, import Qt Quick window 2.15, Qt Quick control 2.5, Qt Quick control material 2.3, Qt Quick layout 1.3. Kemudian ini adalah untuk halaman samping sebelah kiri, untuk halaman itu bisa nge-slide ke samping. Oke, untuk yang stack view dia untuk meng-load halaman dari halaman sebelumnya ke halaman selanjutnya. Kemudian di sini ada beberapa form ya, saya bikin dengan paket web kategori. Nah, di sini tulis isi pesan. Kemudian di sini ada paket web kategori, itu paket web kategori, ada ubah, hapus, simpan dengan coding seperti ini. Ini yang ubah, ini yang hapus.
Kemudian ini untuk table view. Kemudian yang user kita tadi cuma menambahkan 3 table. User. Nah, yang user ini tanggal lahir, telepon, label, timestamp, simpan sampai rectangle table view table. Oke, mungkin kita akan coba jalankan projectnya ya. Tunggu sebentar. Nah, ini adalah jasa pembuatan web. Yang pertama, kita coba paket web kategori. Untuk ID kategori, kita coba 1 ID paket 11. Nama kategori misal kita beli yang standar. Ini kita klik simpan, maka jumlah record 0, data berhasil disimpan. Kita akan cek apakah data ini sudah masuk. Oke, ID kategori 1, nama kategori, nah maka ini udah masuk ya. Tapi kita akan mencoba validasi kalau misal terjadi kita lupa dalam mengisi paket. Misal kita cek yang ID kategori terlebih dahulu. Kita misal isi 1, kemudian nama kategorinya standar. Apakah akan muncul pop-up di sini? Klik simpan. Nah, ID kategori belum diisi. Maka kita isi terlebih dahulu. Misal kita klik 1, kemudian di sini 11, kita simpan. ID sudah terdaftar. Dalam artian ini adalah duplikasi dari ID kategori. Kemudian kita coba ubah yang ini. Kita ubah di sini nama kategorinya menjadi profesional. Kemudian kita ubah. Kemudian di sini adalah data berhasil diubah. Bentar, salah dia di paket, kita ubah. Nah, kita coba lihat lagi apakah akan terganti menjadi profesional. Nah, maka di nama kategori itu terganti menjadi profesional. Kemudian kita akan hapus. Kita hanya cukup mencari primary key-nya saja. Ini ada kategori 1, tinggal klik hapus, maka data berhasil dihapus. Kita cek apakah data tadi masih ada atau tidak. Nah, maka data yang tadi hilang karena kita klik tombol hapus. Sama seperti di bagian user juga, ini kita coba sekali saja ya. Untuk email us, kita contoh saja nama password itu 2348, misal alamat Jalan Hikmah, Kota Banjarmasin dan Selatan, misal tanggal lahir 03/03/2002, telepon misal segitu, label 3, timestampnya. Nah, misal kita klik simpan. Nah, maka data berhasil disimpan. Kita cek apakah data tadi masuk. Oke, maka di sini data yang sudah kita masukkan atau kita input sudah masuk ya di tabel. Kemudian kita coba ubah di bagian email us ya, yazid@gmail.com. Mungkin kita akan ubah nama saja menjadi contohnya nama. Kita ubah. Oke, data berhasil diubah. Apakah berhasil diubah? Kita cek. Nah, maka nama yang di sini sudah terubah. Lanjut, kita coba hapus gmail.com. Kita coba hapus. Oke, data berhasil dihapus. Apakah akan terhapus?
semuanya udah terhapus. Baik, sekian dulu untuk tugas UAS pada pemrograman Visual 3 kali ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan tolong dimaafkan. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.